Ya pemirsa, sementara kita kembali ke dalam negeri di mana sebelumnya Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi telah menjalani pemeriksaan di Bareskrim Mabespori dan sudah menuju ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Untuk mengetahui bagaimana suasana di gedung KPK, kita akan melihat ini adalah gambar pemirsa yang bisa Anda lihat bagaimana suasana di Komisi Pemberantasan Korupsi. Memang dua instansi besar ini masih bisa dibilang terlibat kekisruhan dan menurut petunjuk dari Presiden ada satu kata di mana adalah selamatkan KPK dan juga selamatkan Polri. Ini bukanlah persaingan dan juga bukanlah pertunjukan begitu untuk kedua instansi besar ini. Sesaat lagi kami akan segera kembali di mana dari pihak Komisi Pemberantasan Korupsi akan memberikan konferensi pers yang akan digelar oleh pimpinan dari KPK untuk menjelaskan bagaimana kondisi terakhir dari pemeriksaan dari Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Wijoyanto. Sementara jika kita mereview kembali pemirsa bagaimana kondisi tadi di mana Bambang Wijoyanto telah melakukan pemeriksaan di Mabespori dan menurut keterangan dari Bambang Wijoyanto sendiri menyatakan bahwa dirinya sudah melakukan pemeriksaan selama 12 jam. Ya, ini adalah Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Tim lawyers, tapi nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain yang sifatnya humanis, saya akan coba jawab ya. Biar tim lawyers ini ada Pak Fikar, ada Pak Saur, ada Desizal. Silakan Pak Fikar. Oke. Tadi pemeriksaan dimulai sejak habis duhur ya, sampai berakhir tadi barusan. Ada insiden tadi sebentar ketika kita mau masuk ke ruang mendampingi Pak Bambang ya, Pak BW, bahwa dari 12 orang yang mendampingi hanya 2 yang bisa masuk. Dan itu sudah sejak awal, sehingga ada keributan sedikit yang akhirnya kita bisa mendampingi 4 orang. Satu. Terus yang kedua, Pak Bambang diperiksa dengan 13 pertanyaan, tapi anak pertanyaannya itu A sampai X, gitu. Ya, jadi bisa dibayangkan. Mungkin sekitar 100 lebih pertanyaan itu, ya, nggak sampai 110 lah, ya. Jadi memang agak lama, meskipun jawaban-jawabannya belum masuk ke dalam materi perkaranya, gitu ya. Yang ketiga yang perlu dijelaskan adalah bahwa hampir seluruh pertanyaan itu menyangkut pekerjaan sangkaannya itu Mas BW sebagai dalam menjalankan profesinya sebagai advokat. Nah, dalam rangka membela kepentingan hukum klien, ya. Dan itu oleh Undang-Undang Advokat, terutama pasal 19 dan pasal 16 dan pasal 19 ya, Undang-Undang Advokat itu dibebaskan dari tuntutan perdata maupun pidana sepanjang pekerjaannya dilakukan dengan itikat baik ya, untuk membela kepentingan kliennya dan dilindungi ya, dilindungi rahasia kliennya dan sebagainya. Oleh karena itulah yang menjadi dasar tadi jawaban-jawaban Pak Bambang. Ya, yang lain saya kira ada lagi turunan berita acara. Yang terakhir adalah yang paling penting, bahwa mestinya sebagai tersangka yang diperiksa setelah selesai berita acara dibuat itu diberikan turunan berita acara. Tetapi ya pasal 72 KUHP ya. Tetapi ternyata tidak diberikan. Kita sudah lakukan protes itu ya. Dan mungkin akan mengirimkan surat protes karena begitu pentingnya berita acara itu bagi Pak BW dan bagi kita untuk kepentingan pembelaan baik pembelaan sekarang maupun nanti di pengadilan. Barangkali ada yang mau disampaikan? Iya, saya pikir hanya ini apa yang saya dari awal katakan bahwa sangat sah ini kriminalisasi kepada advokat. Ya. Jadi seluruh pertanyaan, bayangkan seluruh pertanyaan kepada Mas BW itu soal berapa fee-nya, baginya caranya seperti apa. Ini benar-benar seperti dari awal saya mengatakan di tempat di sini bahwa
terang benderang yang mereka sasar adalah KPK, tetapi yang kita tidak bisa terima adalah kuda Troya mereka itu adalah mengorbankan pengacara. Dan itu terlihat tadi. Bayangkan di tangga Mabes dari seluruh tim hanya 2 masuk. Bahkan yang saya sangat menyesalkan kepada saudara Daniel, dia berani mengatakan bahwa ini rumah saya dan memerintahkan propos untuk mengeluarkan. Saya bilang, demi hukum lebih baik saya ditembak atau mungkin saya ditangkap. Karena saya menghargai surat kuasa dari klien saya. Dan akhirnya kemudian saya mengatakan kepada Pak BW, usul saya lebih baik tidak diperiksa kalau cara intimidasi di sini terus diperlihatkan. Dan ketika konkret saja bahwa memang yang Anda ingin katakan bahwa ada intimidasi dalam pemeriksaan ini. Nah, menurut saya adalah ini intimidasi cara. Saya semakin yakin bahwa kriminalisasi itu adalah sah dengan cara-cara pemeriksaan daripada penyidik. Nah, oleh karena itu saya kira kami keberatan sekali soal juga turunan. Coba bayangkan seorang klien kami yang juga sedang menjabat, dengan terang benderang kami katakan bahwa itu hak, tetapi mereka tidak memberikan. Nah, ini kita melihat bagaimana penyidik polisi betul-betul tidak menghargai advokat melakukan kerjaannya. Padahal undang-undang terus terang benderang sudah melakukan perlindungan dan juga rahasia-rahasia dengan kliennya. Itu yang saya kira pesan yang paling penting. Jadi hampir seluruhnya adalah menyangkut Pak BW adalah soal. Yang kedua adalah soal pasal. Ini menarik. Mereka mengatakan bahwa 5 tahun yang lalu ini kasus sudah terang benderang. Tapi yang menarik, pasal yang pertama dalam hitungan tidak 1 seminggu, Pak BW itu dipanggil dengan pasal 242 junto pasal 55, tetapi panggilan kedua kemudian pasalnya dirubah. Bayangkan yang mengatakan sudah 5 tahun sudah sah dan benderang, ternyata dalam sekian hari pasal mereka adalah berubah-ubah. Inilah juga kelihatan pada sprindik. Ini juga membuktikan bahwa ini adalah tidak. Kalau kami mengatakan dari lawyer, ini sudah terang benderang bahwa penetapan saudara BW adalah karena memang ada perlawanan mereka atas tersangkanya BG yang mereka paksakan untuk tetap menjadi Kapolri. Nah, ini saya selalu mengatakan, ini bahaya kepada kepolisian. Polisi ini jangan sampai mempertaruhkan institusinya hanya mereka untuk mempertahankan 1-2 orang. 1-2 orang itu bisa berhenti, tapi polisi ini harus hati-hati kepentingan 1-2 orang ini. Ini yang barangkali catatan yang serius, dan kami juga sangat terhina cara-cara ini diperlakukan kepada para advokat, dan kami sebagai lawyer akan terus melawan. Karena ini adalah kita sebagai penegak hukum, saya kira. Upaya apa terkait dengan perlakuan seperti itu? Iya, yang pertama karena kami tadi protes bahwa turunan tidak ada, kami akan suratin besok. Kami akan pastikan inilah, bayangkan bagi seorang tersangka sebagai penegak hukum, mereka masih terang benderang tanpa ada beban untuk memberikan turunan. Saya bayangkan ada 4 orang tadi propos, bayangkan dalam pemeriksaan tiba-tiba ada propos di dalam. Kapasitas apa tiba-tiba propos mendengarkan pemeriksaan? Apakah itu lazim? Saya lihat tidak pernah lazim seperti itu propos ada di dalam. Ini yang kami tadi protes, kemudian demi undang-undang kalau Anda tetap memaksakan, saya bilang saya harus bertahan demi klien saya, demi mandat pekerjaan saya sebagai advokat. Saya bilang saya akan tetap untuk mempertanggungjawabkan panggilan kepercayaan daripada klien saya. Apakah tadi di dalam pada saat pemeriksaan berlangsung Bapak merasa secara pribadi ada intimidasi kepada Bapak terkait Bapak tidak menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan oleh penyidik? Saya bagusnya menjawab hal lain ya, karena tadi sudah banyak dijelaskan. Yang pertama, hari ini memang saya meniatkan puasa Yaumil Bid, jadi puasa tengah bulanan, biasanya di pertengahan bulan, dan saya menikmati puasa itu karena saya makannya cukup banyak tuh. Jadi maghrib saya dapat kesempatan keleluasaan untuk sholat dan makan cukup banyak. Terus kedua, saya menikmati seluruh perdebatan yang tadi ada di pagi hari.
Dan saya menuliskan itu di dalam berita acara pemeriksaan. Soal perdebatan itu, insiden yang hampir ya, menuju pada tindak kekerasan. Tapi alhamdulillah itu tidak terjadi semakin mengeras, dan kita bisa selesaikan. Apa pertanyaan yang tidak bisa Bapak jawab? Pertanyaan dari penyidik yang tidak mudah Bapak jawab. Kalau pertanyaan hampir semuanya bisa dijawab. Tapi karena pertanyaannya bersifat bagian dari profesi saya sebagai lawyer tahun 2010, maka saya kemudian menjawabnya dengan menggunakan undang-undang advokat. Walaupun sebenarnya saya mempunyai hak ingkar, tapi saya menggunakan undang-undang advokat, terutama pasal 16 dan pasal 19 ayat 1 dan 2. Pasal 16 menyatakan profesi lawyers itu tidak dapat dituntut ketika dia menjalankan pekerjaannya di bidang perdata maupun pidana. Dan pasal 19 mengatakan bukan hanya tidak dapat dituntut, tapi dilindungi dalam hubungannya dengan kliennya. Jadi legal consultation itu bagian yang memang jamak dilakukan. Kalau saya dipersoalkan seperti itu, maka sesungguhnya seluruh lawyers memiliki ancaman akan direkayasa atau disangkakan seperti itu. Jadi ini yang poin penting. Tapi kembali lagi pada isu yang humanis, di ujung pertemuan tadi, walaupun ada perbedaan objektivitas untuk mempersoalkan berita acara, turunan berita acara pemeriksaan, kan itu pasal 72 itu hak ya. Pasal 72 itu hak dari tersangka untuk mendapatkan itu, dan pada pemeriksaan sebelumnya saya mendapatkan itu, sehingga konsistensi untuk melakukan satu proses yang menimbulkan kepastian hukum itu tidak terjadi. Dan kami juga tadi sudah mengatakan kami tahu kenapa itu tidak diberikan. Kenapa itu kami tahu persis sebagai penegak hukum. Tapi yang menurut kami perlu diceritakan kepada publik, kami mencoba membangun silaturahim terus. Bahwa ada perbedaan, tapi bukan harus terus-menerus menciptakan ketegangan. Saya meyakini ada proses rekayasa dalam kasus saya, tapi bukan berarti saya membenci penyidiknya. Itu yang harus ditampilkan. Karena memang sebagai penegak hukum, saya harus menampilkan wajah yang teduh, wajah yang bisa mengayomi, dan kita bisa bekerja sama sebenarnya. Tapi dalam hal ini memang ada sudut pandang yang berbeda, yang secara objektif nanti akan diuji gitu. Jadi jangan sampai persoalan-persoalan Pak BG itu kan persoalan dia sendiri gitu. Dan dia harus bertanggung jawab itu sendiri gitu. Sehingga tidak perlulah menggunakan institusi misalnya. Ini juga penting untuk dikemukakan. Tadi saya kemukakan juga pada teman-teman di sana. Nah ini mudah-mudahan bisa menimbulkan satu saling kepercayaan, dan saya percaya proses pemeriksaan Pak BG di sini pun akan lancar kalau semua teman-teman penegak hukum yang dipanggil itu juga bersikap proaktif, karena kita ingin mencari kebenaran dan tidak menzalimi satu dan lainnya, apalagi melakukan obstruction of justice. Saya pikir itu. Di ujung perdebatan dengan penyidik tadi, benarkah penyidik seringkali tidak berhasil berargumen dan bahkan mengebrak meja? Oh, enggak. Mungkin bukan menggerak meja, tapi yang kami sesalkan ini komplain daripada advokat, kami tidak diberi kesempatan untuk berbicara dengan klien kami. Setiap kami berbicara kemudian diinstruksi. Ini adalah menurut saya adalah satu perlakuan yang menurut saya sangat tidak bermartabat. Begitu saya ngomong dengan kapasitas saya sebagai advokat tentu adalah mendampingi klien saya. Tetapi kami selalu kemudian asal coba ngobrol, kemudian langsung diinterupsi. Nah itu yang saya kira adalah gimana? Iya, nggak boleh, ya kan. Dan akhirnya kita kemudian berdebat. Nah yang menarik begini, ada 4 penyidik, tetapi Daniel itu kembali kami sangat menurut saya tidak etika dari samping pintunya dia teriak-teriak, coba periksa advokat, kemudian propos keluarkan ini dari ruangan ini. Bayangkan mereka sudah siapkan. Tapi demi hormatnya saya kepada hukum dan profesi saya, terlebih hormat saya kepada klien saya harus mengatakan bahwa saya demi undang-undang, ini bukan rumah Anda,
tetapi demi undang-undang juga kami harus membela daripada klien kami. Yang kami rasakan, kami tidak diberi kebebasan untuk memberikan legal advice kepada klien kami, dan selalu diinstruksi asal kami memberikan memberikan saran dan juga masukan kepada klien kami. Itu adalah catatan yang juga sangat serius. Cukup. Selain penyidik, apakah di dalam ruangan kecil itu ada provos juga yang menjaga selama? Ya, sudah dijawab kan? Tadi ada 4 provos. Provos dan 4 penyidik berarti juga. Ya, 4 penyidik ini dan kan beberapa pemeriksaan rekan ini nggak biasa gitu. Dan Kan beberapa biasanya kan pemeriksaan itu hanya penyidik, tapi kalau hari ini itu penyidik sangat istimewa, mengajukan beberapa orang propos untuk menjaga di pintu, sehingga beberapa orang teman-teman advokat tidak bisa masuk sebagai pembela kan, dan mereka digilir seperti seperti ya kita mau ya seperti apalah, seperti tidak selayaknya sebagai advokat dan pembela. Nah, hal ini seharusnya kan bisa dikoordinasikan dari awal. Nah, ketika kita masuk di sana, kita udah disediakan tempat ya sebenarnya layak tapi sangat sempit. Karena pasti tahu lah bahwa kasus seperti ini kan udah menyita perhatian yang orang khalayak banyak, dan mereka tahu dari awal kita udah melihatkan kepada mereka bahwa di surat kuasa ada 65 orang advokat, meskipun tidak akan hadir semua ya sebagai tim lawyer pada saat itu. Tapi setidaknya kan dia seharusnya penyidik menyediakan ruangan yang cukup layak untuk itu. Akan tapi malah sebaliknya yang ada adalah pengawalan yang sangat ketat. Sehingga kalau dalam proses pemeriksaan seperti ini, seharusnya orang-orang tidak berkepentingan seperti propos segala macam, harusnya tidak boleh mendengar ini. Kalau misalnya ini rahasia, dia tadi alasan tidak memberikan turunan putusan dengan alasan ini sudah tersebar kemana-mana yang pertama. Nah, sekarang kalau seandainya seperti ini, siapanya? Nah, mungkin aja salah satu dari mereka yang ada di sana yang bisa membocorkan keluar kan gitu loh. Nah, ini kan ini kita akan ngajukan dari tim lawyer akan berembuk akan ngajukan surat mengenai hal-hal yang keberatan kita ini gitu. Ya, cukup ya. Rasa cukup ya. Satu lagi. Apakah tadi sudah masuk materi sangkaan ditanya Kan udah dijawab, udah sampai 100 ya. Masa yang belum sudah 100. Oh, terlambat ya? Mengapa dari Barreskrim nggak boleh ke KPK, Pak? Kenapa? Ada koordinasi dengan pimpinan lain. Kenapa? Dari Barreskrim kenapa pulangnya ke KPK nggak langsung ke Depok? Karena saya tadi diberitahu ada teman-teman di sini, teman-teman media. Karena saya cinta sama teman-teman media, maka kemudian ya boleh di sini katanya. My beloved brother and sister in here. So I come to here. Satu lagi, Pak. Satu melulu terus-terusan. Terakhir. Sudah ada kabar kelanjutan, apakah mungkin keterangan dari Pak BW masih dibutuhkan atau Gini, kalau tadi yang saya dengar, keterangan kami dianggap cukup. Dan dalam pertanyaan terakhir, sebelum terakhir sebenarnya, kami diminta untuk menjelaskan apakah akan ada saksi ade charge dan saksi ahli akan diajukan. Dan jawabannya adalah setelah konsultasi dengan tim lawyer, kami akan segera memberitahukan jawabannya dan memajukan saksi ahli dan saksi ade charge dalam waktu sesingkat-singkatnya setelah berkoordinasi. Siapa itu dan kapan diserahkan tidak bisa dijawab sekarang. Kira-kira itu. Terima kasih ya. Oke. Terima kasih. Yuk. Pak. Ya, itu tadi pemirsa keterangan dari Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Wijoyanto yang telah memberikan pernyataannya setelah lebih dari 10 jam atau sekitar 12 jam menjalani pemeriksaan di Mabes Polri. Ada beberapa poin yang telah disampaikan baik oleh tim kuasa hukum dari Bambang Wijoyanto maupun dari Bambang Wijoyanto sendiri pada konferensi pers ataupun yang digelar tadi di gedung KPK, yakni ada beberapa kekecewaan dari tim kuasa hukum di mana 20 kuasa hukum yang telah hadir di Mabes Polri ternyata dihalangi oleh pihak provos dan tidak diperbolehkan untuk menemani kliennya atau tidak diperbolehkan untuk menemani Bambang Wijoyanto dikala ia sedang diberikan pertanyaan oleh Barreskrim. Dan dalam hal ini juga ada beberapa poin yang diberikan oleh Bambang Wijoyanto di mana pada pemeriksaannya terkait sebagai statusnya sebagai pengacara ataupun advokat. Dan kami akan kembali pemirsa sesaat lagi usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami.